Nah, persoalannya adalah kenapa kiai nggak ada spesialisnya? Harusnya umpamane kaya lembaga Basul Masail kaya Gus Ulil. Apa spesialisasinya? Oh, sekarang lagi fokus kepada masalah radikalisme. Itu kan dalam perspektif umum artinya pinter. Nah, Pak Camat pinter di wilayah apa? Di wilayah administrasi pemerintahan. Itu juga alim. Maka dulu sempat kita bahas, wali itu mohon maaf, wali itu berdasarkan spesifikasi masing-masing. Penyakit-penyakit basic, datar, sasar, semuanya tanya ke dokter satu ini. Tapi kalau dia pengen menjadi ahli, harus sekolah spesialis. Maka muncul dokter yang ngurusi moto, namanya dokter mata. Dokter yang punya keahlian ngurusi tenggorokan dan telinga, dokter THT. Cangkemmu ngapa? Ya jilbabe pink cerewet. Tolong payungnya ditutup saja. Dia datang pengen melihat raiku, tidak pengen melihat payungmu lah kadang. Kenapa? Saya berdiri. Itulah perempuan. Itu Pak Camat perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kan saya supaya bisa berdiri harus persiapan. Ya harus ngopi-ngopi dulu. Kopi belum diminum, degan juga belum disuruh berdiri. Kok kamu ngacengan sih? Santai dulu gitu loh. Apa? Siji ngadeg durung, loro kacamata kon nglepas. Engko suwe-suwe katok bareng kok nyopot. Doakan Bapak Ibu, ini di Wonosobo. Kenapa? Oh, kira ya ono wong toh. Mesti rondo kayak. Bapak Ibu doakan, akhirnya ikhtiar saya diijabah oleh Allah. Saya itu punya angan-angan, bukan angan-angan, punya harapan. Karena beda antara angan-angan dan harapan. Kalau harapan itu namanya ar-roja, kalau angan-angan itu namanya tamanni, al-umniyah. Mal farqu bainar roja wal umniyah, bedone siji. Kalau ar-roja itu nopo? Ar-roja maqaranau amalun. Sebuah harapan itu disertai dengan ikhtiar dan perbuatan. Kak, saya itu punya harapan, Pak. Harapan saya apa? Saya pengen pengajian-pengajian orang NU seperti ini jadi acara TV. Dan ternyata diijabah oleh Allah. Besok sebelum Ramadan, saya punya program TV di Antv namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi pengajian seperti ini dari saya berangkat, lokasi pengajian sampai saya ngaji jadi acara TV. Dan itu acara NU pertama kali di TV nasional. Jadi besok ngono-ngono iki ibu-ibu pengajian didelok segala suka dukanya, lungguh ngarep dhewe tungkae selonjorke disuting. Nanti dikomentari, "Wow, tungkae meletek-meletek." Gus Miftah pengajian di lokalisasi disuting, ketemu Kutis, ketemu Lonte, ketemu Lembok, syuting. Insya Allah episode pertama besok tanggal 26, lokasi syutingnya di Pondok Pesantren Ora Aji dalam rangka akhirus sanah Pondok Pesantren Ora Aji. Oh, sing coklat-coklatnya mangkat terus nih. Dia cinta sama saya tapi aku enggak. Yes, I love you full. Apa Bu? Siap nambis. Bayar? Momen dasku. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dokter ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis penyakit jantung, punya hati. Nah, persoalannya adalah kenapa kiai nggak ada spesialisnya? Harusnya umpamane kaya lembaga Basul Masail kaya Gus Ulil. Apa spesialisasinya? Oh, sekarang lagi fokus kepada masalah radikalisme. Itu kan dalam perspektif umum artinya pinter. Nah,
Pak Camat pinter di wilayah apa? Di wilayah administrasi pemerintahan. Itu juga alim. Maka dulu sempat kita bahas, wali itu mohon maaf, wali itu berdasarkan spesifikasi masing-masing. Pak Camat ahli di bidang pemerintahan dan administrasi. Polisi ahli di bidang keamanan. Maka kenapa masuk kantor polisi tulisannya apa? Siap melayani dan mengayomi. Betul Pak Polisi? Siap mengayomi, melayani bersama Kapolsek Sanyoto. Pak Kapolsek nama ya? Sanyoto. Tentara ahli di bidang apa? Pertahanan negara. Sehingga kemudian apa? Umat ini tidak bingung. Oh, sesuk aku pengen golek penceramah sing modal iki sing ahli tasawuf, jujuki rene. Oh, aku pengen golek penceramah sing model moderasi beragama, marani Gus Ulin. Aku pengen ngaji bab Quran, ngundang Gus Bahak. Aku pengen ngaji spesialis dai sing ngurusi bocah nakal, ahli maksiat, tukang mabuk, lonte, purel. Sinten? Rondo. Gus. Maka alim itu kenapa kemudian bisa siapapun. Lah memang dari wong alim itu angel. Lah kula niki jelas mboten alim, tapi duwe kemauan. Saya punya prinsip idza shadaqal azmu wa duhas sadid. Kalau kamu punya niat pasti ada jalan. Bahkan saya rubah idza shadaqal azmu wa duhas subul. Bukan lagi sabil, tapi subul. Saya pengen santri-santri, anak-anak di Wonosobo, walaupun Anda merasa tidak alim, kamu masih bisa bermanfaat. Jangan kemudian saya mau dakwah kalau sudah alim, Anda salah. Dakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Ke masjidlah sampai tua, jangan sudah tua baru ke masjid. Sedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kan polanya ngoten. Ibadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru sedekah. Pak pula jujur dari awal, saya tidak alim tapi saya punya kemauan, saya punya keinginan. Kalau ada keinginan, waduhas subul, jalannya banyak. Kalau sabil niku mufrad, subul jamak. Ini santri kula. Wah, bahasa lainnya sabil niku napa? Sak ngertiku torik. Torik niku mufrad napa jamak? Mufrad, jamake turuk. Kenal terus lagi. Torik niku mufrad, jamake turuk. Lah torik niku dalan siji, turuk niku pira-pira dalan. Lah napa kok dianggap satu? Mergo turuk sing dianggap pira-pira dalan niku dalan rezeki karo dalan barokah. Kalau lah jenengan umroh nopo haji nih kok bahasa karena memang berat. Bahkan kemudian dikatakan qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong sing ngerti karo sing ora ngerti. Saiki jenengan jawab. Ana wong goblok salat. Kalau ana wong alim turu. Niku sing digodha setan goblok salat napa alim turu? Sing digodha setan wong goblok sing salat apa sing alim sing turu? Alim sing turu digodha supaya ora tangi. Soale napa? Lah tangi engko ndak bener ke salate wong goblok. Lah salate wong goblok nyuwun sewu ora usah digodha setan. Setan wis seneng soale apa? Salate mesti salah. Contone sinten sing protes adzan rukuk ping pindho. Gayane bengok-bengok. Turunkan Menteri Agama membandingkan suara adzan dengan anjing. Mbok didelok video nih. Gus Yakut itu tidak membandingkan suara adzan dengan anjing, tapi ngatur regulasi toa.
Sing bandingke adan karo asu niku cangkeme Sugi Nur. Ayo delokno niku. Mila kula kan biyen tau ndongakno kok cangkemmu Nur. Bagusnya boten. Kalau saya sendiri nyuwun sewu, di saat orang ramai membicarakan adan, niku mafhum mukhalafai nopo. Kudune awake dhewe isin, wong selama iki krungu adan ra tau mangkat. Nggih napa mboten? Wong ya teko iki. Bajune ya coklat. Sing bajune ijo insyaallah. Luwih parah. Kenapa kemudian begitu gampang orang itu terprovokasi dengan berita-berita hoax? Karena nggak ngalim, karena goblok. Contoh saat ini yang terbaru nopo setelah adan, Pak Jokowi minta masing-masing kepala daerah atau gubernur membawa air dan tanah ke ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Langsung fitnahin nopo? Gawe ibu kota negara kok nganggo sesajen. Musyrik itu atas perintah dukune Pak Jokowi. Iki logika dari mana? Spirit yang mau dibangun Pak Jokowi nopo? Persatuan. Mungkin Pak Jokowi kelingan rikala Ka'bah Nabi. Pernah nggak kita berpikir bahwa Jokowi kon gowo tanah karo air dari masing-masing daerah, spiritnya adalah peristiwa ini. Tujuannya apa? Persatuan. Sehingga semua provinsi memiliki sense of belonging. Apa bu? Sense of belonging apa ya? Rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap apa? Terhadap ibu kota negara. Jangan suudzon dulu. Maka kenapa yang dibawa tanah dan air? Karena yang punya konsep tanah air di dunia hanya Indonesia. Kayak ngono kok mau musrik-musrik. Makanya ketika saya ditanya wartawan, Gus, apa pendapatnya tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan.